Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, ini udah ada soal ya. Berarti sekarang kita mau latihan soal. Nah, di sini ada satu soal, tapi yang ditanya itu komplit ya dari A sampai G, dari yang ini yang besaran dasar yang harus kita tahu sampai ke beda sudut fase. Kita mulai aja yuk. Nah, pertanyaan yang pertama itu yang ditanya amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan cepat lambat. Nah, kita tulis lagi dulu nih. Persamaannya itu Y sama dengan 40 sin 10 pi T min 2 pi per 3 X. Nah, ini kan besaran persamaan gelombang berjalan ya. Nah, yang di depan ini adalah A ya. Berarti ini amplitudonya. Amplitudonya berarti sebesar 40. Satuannya apa nih? X dan Y dalam sentimeter. Berarti amplitudonya 40 cm. Terus apa lagi yang ditanya? Panjang gelombang. Panjang gelombang itu bisa kita dapat dari mana? Dari sini ya. 2 pi per 3 ini yang nempel di X ini adalah K. K-nya ini 2 pi per 3. Kita turunin ya. Nah, K itu adalah 2 pi per lambda sama dengan 2 pi per 3. Berarti ini bisa kita coret ya, sama-sama 2 pi. Berarti lambdanya 3, satuannya cm. Lanjut, apalagi frekuensi. Nah, frekuensi bisa kita dapat dari sini ya. Ini adalah omega yang nempel di T, berarti bisa kita tulis omega sama dengan 10 pi. Omega itu apa? 2 pi dikalikan frekuensi ya, sama dengan 10 pi. Nah, ini sama-sama punya pi, bisa kita coret. Berarti F-nya itu 10 dibagi 2 atau 5 Hz. Lanjut, cepat rambat. Nah, cepat rambat itu adalah V sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya itu adalah 3, kemudian F-nya itu 5. Berarti V-nya itu 3 dikali 5, 15. Satuannya adalah tadi cm ya, cm per sekon. Nah, bisa dipahami ya. Oh ya, kemarin kan ada cara lain tuh yang pakai omega K. Bisa juga V sama dengan omega K ini atau ya. Yang nempel di T ini adalah omega, berarti 10 pi. Kemudian K itu yang nempel di X, 2 pi per 3. Atau sama aja ya. Ini bisa kita coret 10 dikali 3 dibagi 2. Ini berarti 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 3, 15. Satuannya cm per sekon. Sama aja ya. Nah, lanjut. Ini itu poin yang A. Selanjutnya yang poin B yang ditanyain adalah simpangan pada suatu titik. Simpangan berarti dia menanyakan Y-nya ya. Y. Kita tulis aja di sini. B-nya itu Y, persamaan simpangan yang dia tanyakan. Kita tulis nih 40 sin 10 pi T min 2 pi per 3 X. Kita masukin nih, jaraknya itu 1 cm, berarti ini adalah X. Kemudian telah bergetar 1 per 10 sekon. Ini adalah T-nya ya. Ini X, ini adalah T. Kita masukin ke sini. 40 sin 10 pi, T-nya berapa? 1 per 10, kita tulis 1 per 10 dikurang 2 pi per 3 dikali X-nya 1 cm, kita tulis 1 cm, 1. Nah, kita hitung yuk. 40 sin, ini sama-sama 10, bisa kita coret-coret, berarti tinggal sisa pi ya. Dikurang 2 pi per 3 dikali 1, kita tulis lagi 2 pi per 3. Nah, kemudian 40 sin, nah ini pi dikurang 2 pi per 3. Ini kan bisa aja kita tulis jadi 3 pi per 3 ya. Berarti 3 pi dikurang 2 pi adalah pi per 3 gitu. Nah, sekarang
pi per 3 itu dalam derajat berapa sih? Pi itu kan 180. 180 dibagi 3 berarti 60 ya. Berarti 40 sin 60 derajat. Sin 60 itu nilainya berapa sih? Setengah akar 3 ya. Kita tulis setengah akar 3. Nah, ini kita hitung. 40 dibagi 2 berarti 20. Artinya 40 dikali setengah akar 3 itu 20 akar 3. Satuannya adalah sentimeter. Bisa dipahami ya? Kita lanjut untuk yang C-nya. Yang ditanya adalah kecepatan partikel dan kecepatan maksimum pada jarak dan T-nya yang sama ya. Nah, kita bisa tulis nih di sini. Kemarin kecepatan partikel itu V ya, itu adalah turunan pertama dari persamaan simpangan, ya kan? Nah, kita bisa udah dapet nih kalau V-nya itu adalah A omega cos omega T min Kx, ya kan? Sekarang kita masukin nih. A-nya itu adalah 40. Omeganya itu adalah 10 pi ya, yang nempel di T. 10 pi, kemudian cos omeganya kita tulis lagi nih yang di dalam 10 pi T min 2 pi per 3 X. Nah, sekarang kita masukin T sama X. Nah, kebetulan di soal ini tuh dibuat sama dengan yang atas, berarti nanti akan sama hasilnya, yaitu sin 60 ya. Langsung aja kita tulis di sini 40 dikali 10 pi cos, berarti sudutnya ini akan sama nih yang di dalam 60 juga, karena T dan X-nya itu dia sama, cos 60. Nah, 40 dikali 10 pi berarti berapa? 400 pi ya. Cos 60 itu berapa? Setengah, betul. Berarti 40 pi dikali setengah yaitu 200 pi. Satuan kecepatan partikel adalah sentimeter per sekon. Nah, yuk kita lanjut. Nah, dia juga ditanyain kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum ini berarti nilai cosnya itu adalah harus 1. Berarti Vmax-nya itu adalah amplitudo dikali ini ya, omega sama dengan 40 dikali 10 pi sama dengan 400 pi, satuannya cm per sekon. Nah, ini untuk kecepatan partikel. Nah, untuk yang selanjutnya kita lanjut di halaman selanjutnya ya. Nah, tadi kita udah sampai C, kita lanjut sekarang yang D-nya. Oh ya, tadi panjang gelombangnya itu adalah 3 ya, 3 cm. Nah, ini Ibu tulis lagi karena nanti akan dipakai untuk ke bawahnya, oke? Nah, sekarang kita yang poin D. Tunggu dulu. Nah, di poin D, dia itu menanyakan percepatan partikel dan percepatan maksimum. Nah, percepatan partikel itu kan turunan pertama dari kecepatan partikel ya. Kemarin udah kita turunin itu. A itu sama dengan apa? Min A omega kuadrat sin omega T min Kx ya. Sekarang kita masukin nih A-nya kan 40, berarti min 40. Omeganya itu yang nempel di T ya. Kita tulis 10 pi dikuadratkan sin. Kita tulis lagi nih semuanya yang di dalam 10 pi T min 2 pi per 3 X. Nah, ini kan sama nih sama yang sebelumnya ya. X-nya sama, T-nya sama, berarti yang di dalam sini sudutnya akan bernilai 60 ya. Nanti kita langsung tulis aja. Sekarang kita hitung dulu yang di depannya. Berarti ini min 40. 10 pi dikuadratkan jadinya 100 pi kuadrat sin 60 ya. Langsung saja. Nah, kita turunin dulu. Kita hitung min 40 dikali 100 pi kuadrat berarti
min 4000 pi kuadrat. Nah, sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Nah, sekarang kita hitung nih. 4000 dibagi 2 berarti 2000 ya. Min 2000 pi pangkat 2 akar 3. Satuan percepatan partikel adalah cm per sekon kuadrat. Nah, sekarang ditanyain juga percepatan maksimum atau amax-nya. Nah, percepatan maksimum itu ketika nilai sinnya itu maksimum, yaitu kan sin itu bernilai antara min 1 hingga 1, berarti dia bernilai 1 ya. Nah, kita langsung tulis aja A omega kuadrat. Kenapa minnya nggak ditulis, Bu? Karena yang ditanya adalah amax-nya ya, jadi yang paling besarnya, sehingga minnya tidak ditulis. Nah, kita tulis nih, A-nya itu adalah 40, kemudian omeganya itu adalah 10 pi. Kita kuadratkan, berarti 40 dikali 100 pi kuadrat atau sama dengan 4000 pi kuadrat. Satuan percepatan maksimum adalah cm per sekon pangkat 2. Nah, bisa dipahami ya? Yuk, kita lanjut ke poin yang E-nya. Nah, yang E itu ditanya beda fase antara dua titik yang berjarak 12 cm. Nah, beda fase itu kemarin apa? Beda fase itu kan ditulisnya seperti ini ya. Karena dia beda fase, kita pakai lambang delta ya. Nah, berarti dia delta X dibagi lambda ya. Kan kemarin kalau fase itu X dibagi lambda, karena yang ditanya beda fase, berarti delta X dibagi lambda. Delta X-nya nih diketahui di soal 12 cm. Nah, terus tadi lambdanya kan udah kita cari. Berapa? 3 ya. 3 cm. Kita tulis di sini 3 cm. Berarti beda fasenya adalah 12 dibagi 3, yaitu 4 ya. Ini nggak ada satuan. Nah, kalau misalnya 4, ini kan artinya kelipatan bilangan bulat ya. Berarti dia itu sefase. Ingat-ingat yang tentang mengenal besaran-besaran gelombang. Nah, panjang gelombang itu kan salah satunya adalah jarak dua titik yang sefase. Dikatakan sefase kalau dia itu kelipatan bilangan bulat dari gelombang, misalnya 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 panjang gelombang. Nah, ini kan 4 nih, artinya dia sefase. Nanti kalau belum paham bisa ditanyain ya, sama dilihat lagi materinya. Nah, kemudian sekarang yang F, sama nih, beda fase juga yang ditanyain, tapi jaraknya aja yang diubah. Berarti kita tulis aja delta C terus delta X per lambda. Nah, sekarang delta X-nya itu 4,5 cm dibagi 3 cm. 4,5 dibagi 3 berapa? 1,5 ya, bener, 1,5. Nah, 1,5 ini menunjukkan bahwa dia itu berlawanan fase. Kenapa berlawanan fase, Bu? Karena dia ini bukan kelipatan bilangan bulat ya. Jadi yang 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya itu berarti berlawanan fase. Oke, kita lanjut sekarang yang G. Nah, yang ditanya sekarang adalah beda sudut fase atau delta theta. Nah, beda sudut fase itu kan kemarin adalah 2pi dikalikan beda fasenya ya. Nah, sekarang beda fasenya kita tulis nih. 2pi beda fase itu tadi yang di atas delta X dibagi lambda, ya kan? 2pi kita tulis lagi, delta X-nya itu adalah 15, lambdanya itu tadi 3 ya. Nah, kita hitung nih. 15 bagi 3 itu 5, berarti 2pi dikali 5, yaitu 10 pi. Satuan beda sudut fase adalah radian. Kita tulis aja rad. Nah, ini dia contoh nomor 1 ya. Silahkan dipelajari. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Oke, ini dia
Contoh soal yang kedua, satu gelombang berjalan melalui titik A dan B yang berjarak 8 cm dengan arah dari A ke B. Nah, berarti kita bisa tulis nih jarak dari A ke B, X AB-nya itu adalah berapa? 8 cm ya. Kemudian, pada T sama dengan 0, simpangan gelombang di titik A itu 0. Nah, jadi ketika T-nya 0, YA-nya itu 0. Jika panjang gelombangnya itu 12 cm, nah kita tulis nih lambdanya ya. Udah langsung dikasih tahu nih panjang gelombangnya yaitu 12 cm dan amplitudenya itu 4 cm. A-nya itu 4 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah, nah ini ada yang diketahui lagi nih, simpangan di titik B. Yang ditanyakan itu simpangan di titik B ketika sudut fase di titik A-nya itu 3π/2. Sudut fase di titik A berarti bisa kita tulis dengan θ A ya. Sudut fase di titik A yaitu 3π/2. Yang ditanyakan adalah kok ini nggak jelas. Nah, yang ditanyakan adalah simpangan di titik B atau YB-nya ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita tulis saja nih. Persamaan simpangan di titik B berarti kan sama aja YB, yaitu A sin, karena ini ada dua titik ya, berarti delta theta ya. Nah, lanjutin. A sin delta theta ini berarti dari theta A dikurang theta B. Nah, theta A-nya ini kan kita punya nih, kita tulis lagi aja theta A. Nah, kita urain yang theta B-nya. Nah, sudut fase itu tadi apa? 2π dikalikan delta X per lambda ya. Kita tulis 2π dikali delta X per lambda. Nah, sekarang kita masuk-masukin nih. A-nya itu udah tahu nih 4 ya. 4 sin. Kemudian sudut fase di titik A-nya itu adalah 3π/2. 3π/2 kita tulis. Kemudian 2π. Delta X-nya itu adalah dari A ke B itu 8 cm. Kita tulis 8 cm. Kemudian panjang gelombangnya udah diketahui juga, 12. Nah, yuk kita hitung 4 sin. Kita tulis lagi nih 3π/2-nya. 3π/2. Kemudian ini kan bisa di sederhanain ya, sama-sama dibagi 4. Berarti sisa 2, yang ini sisa 3. 2π dikali 2, 4π. Nih bawahnya per 3. Ya. Kemudian sekarang nih, yang di dalam ini kita hitung ya. 4 sin. 3π/2 dikurang 4π/3, ini kita ubah penyebutnya itu sama ya, jadi per 6. Nah, ini berarti 6 dikali 2 berapa? 3 ya. 6 dikali 2, 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 3, 9. 9π. Kemudian yang ini 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 4, 8. Berarti 8π. Nah, kita hitung lagi. 4 sin. 9π/6 dikurang 8π/6 berarti 9 dikurang 8 yaitu 1 ya. Kita tulis langsung aja π/6. Nah, 4 sin π/6 itu dalam derajat itu berapa sih? 180 dibagi 6 yaitu 30 ya. 30 derajat. Nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Jadi bisa kita tulis setengah. 4 dikali setengah yaitu 2. Satuan dari simpangan yaitu sentimeter. Gimana? Mudah kan? Ini dia jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ya ke contoh soal yang ketiga. Ini dia contoh soal yang ketiga. Ini seperti yang sebelumnya, cuman agak berbeda sedikit ya soalnya. Nah, ini ada grafik, kemudian yang ditanyakan adalah persamaan gelombangnya. Nah, yuk kita lihat dulu nih. Kita cari besaran-besaran yang akan kita butuhin untuk menentukan persamaan gelombangnya. Nah, di sini kita bisa lihat X-nya itu dari A ke B itu adalah
3 meter ya. Berarti bisa kita lihat nih. Kalau X-nya ini 3 meter, kita lihat nih gelombangnya ada berapa sih? Nah, untuk enaknya kita ambil yang penuhnya dulu nih, yang satu bukit kemudian satu lembah nih. Kita ambil yang penuhnya dulu. Ini adalah satu gelombang ya. Kemudian ini seperempat, ini juga seperempat. Artinya ada berapa? 1 ditambah seperempat ditambah seperempat. Ada 1,5 ya. Ada 1,5 lambda. Panjangnya berapa dari A ke B? 3 meter. Nah, berarti lambdanya itu adalah 3 dibagi 1,5. Berapa? 2 ya. Betul, 2 meter. Lanjut, apalagi yang bisa kita dapetin? Ini nih, ada T. T artinya waktu ya. Waktu dari A ke B itu katanya 6 sekon. Nah, berarti kita bisa nyari apa? Periode. Gimana caranya? Nah, ini kan berarti sama aja. Dia itu 1,5 periode, jadi dia itu sudah melakukan 1,5 gelombang ya. Dalam waktunya itu 6 sekon. Berarti periodenya itu adalah 6 dibagi 1,5, yaitu 4 ya. Satuannya periode adalah sekon. Nah, sekarang kita lihat, biasanya grafiknya itu kan sin ya, maksudnya dia itu dimulai dari 0. Tapi ini tuh grafik apa sih yang nggak dimulai dari 0? Grafik apa? Hayo. Betul, ini adalah grafik cos. Nah, gimana sih cara buat grafik cos ini bisa biar jadi sin? Nah, caranya gini. Nah, kita gambarin dulu ya. Ini kan grafiknya seperti ini nih. Shoot. Nah, ini dia. Cara membuat dari grafik cos ini supaya jadi sin, kita itu harus geser nih. Harus geser ini sebesar 90 derajat. Berarti dia itu nanti ditambah 90 derajat. Ya, atau kalau misalnya kita tulis dalam pi, dia itu pi per 2 ya. Artinya nanti persamaan ini itu harus kita tambah 90 derajat nih, udah ketahuan nih. Yang ini berarti salah, yang ini juga salah ya. Nah, kita lanjut yuk. Persamaan gelombang, persamaan simpangan gelombang itu kan sama dengan Y ya. Y sama dengan apa? A sin. Sin lagi. Sin omega T min KX ya. Nah, kita lihat nih di sini, dia itu pertama ini plus atau minus. Karena dia bergerak pertamanya ke atas, artinya arah getarnya itu adalah plus ya, benar ini plus. Kemudian gelombang ini juga bergeraknya itu ke kanan ya, dari A ke B ke kanan. Artinya di sini tandanya min. Berarti ini sudah betul ya. Yuk kita lanjutin. Yaitu sama dengan A sin omeganya bisa kita ubah nih. Omega itu kan bisa kita ubah menjadi 2pi per T ya. Kita tulis di sini. 2pi per T dikali T. K itu bilangan gelombang, bisa kita ubah menjadi 2pi per lambda. Kita tulis di sini 2pi per lambda dikalikan X ya. Kita tulis lagi. Tadi jangan lupa, ini kan supaya jadi sin ditambah 90 nih. Kita tambah nih di belakangnya 90. A sin 2pi per T dikali T min 2pi per lambda dikalikan X ditambah 90 derajat. Nah, yuk lanjutin. Y sama dengan amplitudenya itu berapa nih? Amplitudenya itu di sini 0,5 ya. 0,5 sin 2pi, T-nya udah tadi hitung ya, yaitu 4 dikali T-nya itu adalah waktunya itu 6. Oh, ini T-nya itu dia ditanyakan, oh T-nya itu nggak dimasukkan, berarti T-nya itu kita tulis T ya. Kemudian dikurang 2pi per lambdanya itu adalah 2. X-nya kita tulis X plus 90 derajat.
Yuk, sekarang 2pi-nya kita keluarin ke depan ya. Ini kan sama-sama punya 2pi. Kita keluarin aja dia ke depan, jadinya 0,5 sin 2pi. Jadinya ini tinggal T per 4 min X per 2 ditambah 90 derajat. Nah, gimana nih? Udah ada belum jawabannya? Yang T per 4 kemudian min X plus 2. Nah, ini yang B ya jawabannya. Nah, itu dia ya. Jadi dari grafik kita diminta untuk mencari persamaan gelombang. Kita cari dulu nih besaran-besaran yang kita butuhin. Kemudian kita tentuin ini tandanya plus apa minus. Kalau misalnya dia arah getarnya pertama ke atas, berarti plus ya di sini amplitudenya. Kalau dia arah getarnya pertama ke bawah, berarti dia min. Nah, ini kalau misalnya dia bergeraknya ke kanan, arah rambatnya ke kanan dia min. Kalau arah rambatnya ke kiri itu plus. Kemudian di sini diperhatiin cara merubah dari grafik cos ya ke sin itu dia bergeser sebesar 90 derajat ya. Jadi di sini ditambah 90 derajat. Nah, mungkin cukup itu aja dari Ibu hari ini. Silahkan dipelajari. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.